Karena itu spontan beliau mengucapkan bait syair semacam ini, ya nafsi min ba'dil Husaini huni wa ba'dahu la kunti in takuni hadha al-Husainu waridul manuni wa tashrabina baridal ma'ini tallahi ma hadha fi'al dini wala fi'al sadiqil yaqini. Jiwaku, ingatlah engkau, hinahlah engkau, dan engkau tidak ada setelah Husain, engkau tidak ada. Inilah Husain sedang menghadapi kematian. Engkau akan meneguk air dan minum air yang dingin. Ini bukan ajaran agama, dan ini bukan perilaku orang yang jujur dan memiliki keyakinan. Dicampur air. Mungkin kita bisa berkata, engkau kan dalam keadaan dahaga, engkau kan panglima ini, engkaukah ingin membela? Tidakkah engkau mengambil air sedikit untuk memiliki stamina dan kekuatan? Tetapi bagi Abul Fadl tidak. Beliau adalah manusia yang sangat setia. Ini kesaksian Imam Ja'far Shadiq bil taslimi wal wafa tasdiqi wal wafa. Ini kesetiaan. Beliau isi girbah, beliau ambil air. Yang beliau ingat cuma Sukainah, anak-anak kecil dan wanita di kemah. Dan beliau melakukan ini karena perintah abangnya Abu Abdullah. Beliau ambil. Ketika beliau setelah mengambil air, dihalau oleh beberapa orang. Ratusan orang menghalau jangan sampai air itu sampai. Tapi beliau tetap pergi dengan keberanian. Beliau berkata, nafsi li nafsil Mustafa tuhri wiqa, inni anal Abbas aghdu siqa wala akhafu asyar yawman multaqa. Aku, jiwaku untuk jiwa manusia mulia Mustafa sallallahu alaihi wa alihi yang mulia. Dan artinya dengan untuk Rasul, dan Imam Husain saat itu adalah nafsu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jiwaku sebagai tebusan untuknya. Dan aku adalah Abbas yang selalu pergi untuk mengambil air. Dan aku Abbas yang tidak pernah takut ketika menghadapi apapun. Mulailah yang terjadi apa yang ditangisi oleh Imam Ali ketika beliau lahir. Ada orang yang sembunyi di balik pohon kurma. Ketika Abul Fadl Abbas masih melawan mereka itu, manusia terkutuk itu menebaskan pedangnya, akhirnya memotong tangan kanan Abbas yang membawa kirbah. Terputuslah tangan kanan Abbas. Beliau memegang kirbah dengan tangan kiri. Tetapi Abbas ketika terputus tangannya, beliau berkata, wallahi in qata'tum yamini inni uhami abadan an dini wa an imamin sadiqil yaqini najlin nabiy tahir al-amini. Kalau kalian memutus tangan kananku, tetap aku akan membela dan menjaga agamaku, menjaga putra manusia termulia yang suci dan yang sangat jujur. Beliau megang dengan tangan kiri, ayolah ikhwan. Beliau karena hanya cuma usaha bagaimana supaya air ini sampai. Ternyata tangan kiri beliau pun terbantai dan lepas dan pisah dengan tangannya. Beliau menggigit girba dengan giginya dengan tujuan supaya air ini sampai kepada anak-anak dan wanita di kemah. Tetapi kemudian ada manusia yang terkutuk. Mereka akhirnya melempar dengan anak panah persis kena dengan air dan tumpahlah air itu. Ketika air itu tumpah, bagi Abul Fadl Abbas air ini berharga lebih dari dirinya sendiri. Karena itu ketika tumpah air itu jatuh, keseimbangan Abul Fadl mulai berubah, sehingga datanglah beberapa panah, beberapa tombak dan pedang. Akhirnya manusia mulia ini jatuh dari kudanya. Dan ketika jatuh, tombak, anak panah, yang menendang, yang pakai besi, semua memukuli manusia ini. Sampai akhirnya beliau hanya teriakan terakhir sebagai tanda perpisahan dengan abangnya, alaika minni salam ya Aba Abdullah. Ini kalimat terakhir Abul Fadl Abbas, alaika minni salam, untukmu dariku salam wahai Abu Abdullah.
Imam Husain mengambil kudanya, loncat pergi menghampiri Abul Fadl Abbas. Jasad yang mulia itu tidak ada kecuali semua ada yang kena anak panah, kena tombak, kena besi, kena pedang, dan tangan keduanya telah tidak ada. Wajah yang tampan itu hanya nampak darah semuanya. Ketika disentuh oleh Imam Husain dan di akhir hayatnya beliau masih menangis karena nggak mampu. Beliau hanya berkata, maafkan aku abangku, aku nggak mampu membawa air untuk Sukainah dan anak-anak lain. Saat Imam Husain menyaksikan Abul Fadl Abbas, kemudian Abul Fadl Abbas berangkat menuju kepada kekasihnya Allah dalam rangka membela saudaranya. Saat itu Imam Husain hanya berkata begini, Salamullahi alaika ya Aba Abdillah, al-an inkasara dhahri wa qallat hilati wa shamita bi aduwi. Sekarang punggungku telah patah, sekarang aku tidak lagi memiliki sesuatu, sekarang musuhku bahkan mentertawakan aku karena pembela Abul Fadl telah gugur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua jasad ini dipindahkan oleh Imam Husain kecuali jasad Abul Fadl Abbas. Dalam satu riwayat, karena di akhir hayatnya Abul Fadl berkata, jangan kau bawa aku ke kemah Abu akhi saudaraku, karena aku tidak ingin Sukainah melihat aku datang tanpa air. Karena itu dibiarkan oleh Imam Husain. Tetapi ada yang menyebutkan ada rahasia besar Imam Husain sengaja tidak mengangkat, karena Imam Husain ingin supaya tetap kuburan Abul Fadl Abbas memiliki kumbah tersendiri yang akan didatangi oleh semua pecintanya, dan itu merupakan babul hawaij. Karena semua kuburan berkumpul dengan Imam Husain kecuali Abul Fadl Abbas. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kita, mendapatkan sedikit harta bisa mampu pergi ke sana untuk berziarah. Kita akan melihat di sini ada kuburan Imam Husain, di sana ada kubah tersendiri, kuburan Abul Fadl Abbas, dan tidak ada di sana tidak ada orang minta hajat kecuali diberikan oleh Allah hajatnya. Yang minta kesembuhan diberikan kesembuhan di sana oleh Allah. Karena Abul Fadl Abbas adalah saqa, dia yang selalu memberikan air dan memberikan sabar kepada cucu Rasulullah dan anak-anak Rasulullah. Karena itu Allah berikan sesuatu kemuliaan kepada Abul Fadl Abbas. Terjadilah beliau wafat, digiring. Semua dengan singkatnya, tadi keesokannya dibawa ke Kufa, habis Kufa dibawa ke Damaskus, ke Syam, sampai akhirnya rombongan dari Syam pulang ke Madinah. Dengarkan apa yang terjadi pada Ummul Bani, Ibu Abbas. Imam Ali Zainal Abidin sebelum masuk kota Madinah mengutus seseorang untuk dia pergi dulu sampai Madinah untuk menyampaikan bahwa rombongan Nabi Abdullah akan kembali. Di sana nanti kita akan menemukan bagaimana Ummi Kulthum dan Zainab langsung ke kuburan Rasulullah. Bagaimana kita mendengarkan mereka mengatakan, Madinatu jaddina la takbalina babil ahzani wal hasarati jina kharajna minki wal ahluna jam'a wa radna ilaik la rijala wala banina. Wahai kota datuk kami, kamu tidak akan mampu menerima kami. Kami datang dengan penuh kesedihan. Kami keluar dengan anak-anak dan lelaki. Kami pulang, gak ada lagi lelaki-lelaki dengan kami. Ketika Imam Ali dan Abidin memerintahkan Bishr untuk pergi ke Madinah, menyebutkan kedatangan rombongan ini, dengan syairnya dia teriak, wahai ahli Madinah, tangisilah bahwa Husain telah terbunuh. Terus orang Madinah semua keluar ingin menyambung rombongan ini. Kata Bishr, di antara yang keluar aku melihat seorang wanita yang sudah cukup memiliki umur, membawa anak kecil.
Kemudian dia membelah semua kerumunan orang itu mendekati kuda. Dengan kuda kemudian dia berkata, "Kaifa hal Husain? Bagaimana keadaan Husain?" Katanya yang diutus oleh Imam Ali Al-Abidin, "Siapa ini?" Mereka berkata, "Ini Ummul Banin, istri Ali bin Abi Thalib." Ketika aku mendengarkan ini istri Ali bin Abi Thalib, aku katakan, "Azzamallah lakil ajr, putramu Utsman telah terbunuh." Ummul Banin teriak, "Aku tidak tanya anakku bagaimana Husain." Bishr berkata, "Azzamallah lakil ajr, putramu Abdullah telah gugur." Lebih lantang suara Ummul Banin, "Aku tidak tanya putraku bagaimana Husain." Bishr masih berkata, "Azzamallah lakil ajr, putramu Ja'far gugur." Kata Ummul Banin, "Aku tidak tanya kecuali Husain, bagaimana Husain." Terakhir Bishr berkata, "Azzamallah lakil ajr, Abbas telah gugur." Wanita itu langsung anak yang digendong terjatuh, gak mampu menahan, karena yakin kalau Abbas membela Husain gugur, pasti Husain telah tiada. Beginilah kecintaan Ummul Banin terhadap Imam Husain, ayyuhal ikhwah wal akhawat. Karena itu kemudian Ummul Banin juga banyak cerita mengenai tawassul dengan beliau. Dan mari juga kita dalam kehidupan kita sering bertawassul kepada Ummul Banin dalam semua urusan kita, dan kepada putranya Abul Fadl Abbas. Mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena pembelaan mereka terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan malam ini untuk Abul Fadl Abbas dan Ummul Banin. Kita sangat berharap mudah-mudahan mereka telah menyaksikan kita, dan mudah-mudahan mereka berkenan memberikan syafaat kepada kita. Ya Ummul Banin, tetesan air mata ini kami berikan kepada putramu Abul Fadl Abbas, karena putramu membela Abu Abdullah Al-Husain, dan kamu lebih memikirkan Abu Abdullah Al-Husain dari semua anakmu. Ini pelajaran besar ayyuhal ikhwah wal akhawat, bagaimana ketika orang dididik untuk mencintai keluarga Rasulullah. Orang-orang yang telah memiliki hatinya Rasulullah dan keluarganya, maka kehidupan ini murah. Apapun yang terjadi murah, yang mahal cuma mereka, yang mahal cuma Rasul dan keluarganya. Ini pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan di hari-hari Asyura semacam ini, dengan bertawassul pada Rasul, tawassul tetesan darah Abi Abdullah Al-Husain, pada darah Abul Fadl Abbas, dan semua mereka yang berjuang dengan Imam Husain di Karbala, kita bertawassul kepada Allah dan mereka, agar Allah berikan taufik pada kita untuk mampu mencintai keluarga Rasulullah, untuk mampu menjaga persatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mampu selalu memberikan yang terbaik kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mimbar-mimbar Abi Abdullah, mimbar-mimbar Ahlul Bait adalah mimbar yang menyeru pada persatuan, bukan mimbar-mimbar yang akan mengajak pada perselisihan. Mimbar-mimbar Abi Abdullah adalah mimbar yang suci, bersih. Tidak boleh dalam mimbar ini caci mencaci, tidak boleh dalam mimbar ini hal-hal yang keji. Tapi mimbar ini selalu kita adakan untuk mengingatkan semua pecinta Abi Abdullah bagaimana menjaga Islam, bagaimana memperjuangkan Islam. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ali ajma'in. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah, sallallahu alayka ya Aba Abdullah, صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله.